bertemu kembali di Saints in 7 Days dalam kisah tentang Santa Gianna. Hari ini kita masuk dalam sesi yang ke-6. Dengan tema keajaiban di Brasil. Setelah kematiannya, mereka yang berkesempatan mengenal Gianna, itu keluarganya, pasiennya, dan teman-temannya, langsung memuji kehidupan yang saleh dan kesaksian akan kekudusan hidupnya. Ketika kabar tentang kekudusannya tersebar, banyak yang mencari perantaraannya, terutama ibu hamil yang membutuhkan hasil yang ajaib. Mari kita mulai. Kerumunan orang berbondong-bondong untuk memberi penghormatan kepada Gianna pada hari-hari setelah kematiannya, bahkan sebelum alasan untuk kanonisasinya diajukan. Mereka yang mengenal dan mencintainya semasa hidup, keluarganya, pasiennya, teman-teman di Catholic Action, imam-imam dan penasihat spiritualnya, semuanya menganggap hidupnya sebagai saksi kekudusan biasa dan kepahlawanan sejati. Pada pemakamannya, kerumunan orang terlalu besar untuk ditampung di dalam gereja kecil sampai ke jalan di luar. Saudarinya, Virginia, menulis bahwa pemakaman itu lebih indah daripada pemakaman seorang putri, dan mengatakan bahwa tidak pernah ada begitu banyak pengakuan dosa pasca yang seperti yang terjadi pada hari itu di antara para pengagum yang datang untuk menghormati Gianna. Pada tahun-tahun setelah kematiannya, banyak yang yakin bahwa Gianna pasti termasuk di antara orang-orang kudus. Akhirnya, Pietro didekati oleh uskup Kolombia, meminta izinnya untuk secara resmi membuka proses kanonisasi Gianna. Pietro pada awalnya ragu-ragu. Ia tahu bahwa proses mencermati kehidupan Gianna dan mengeksplorasi potensi kekudusannya berarti membuka keluarga mereka untuk pengawasan dan perhatian publik. Kehidupan kecil yang telah mereka bangun selama itu bersama penuh dengan cinta yang mendalam dan penderitaan yang mendalam, akan terbuka bagi orang lain untuk dilihat dan dinilai. Namun, dia mencintai istrinya, bahkan setelah meninggal, dan tahu bahwa istrinya akan ingin terus menjadi kekuatan untuk kebaikan sebagaimana yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya. 7 tahun kemudian, sebuah mujizat terjadi di Brasil melalui perantaraan Gianna. Mujizat resmi pertama yang dibutuhkan untuk melanjutkan jalannya menuju kanonisasi. Di rumah sakit yang didirikan oleh saudara laki-lakinya, yaitu Pastor Alberto, seorang ibu muda bernama Lucia terbaring sekarat setelah persalinan yang sulit. Dan kelahiran bayinya yang lahir mati.
Kondisinya serius dan satu-satunya harapan adalah operasi sulit yang hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang lebih lengkap yang berjarak beberapa ratus mil. Ketika para dokter berusaha keras untuk menemukan cara menyelamatkan wanita muda itu, mereka khawatir bahwa ia bahkan tidak akan selamat dalam perjalanan ke rumah sakit lain. Suster Bernardina, seorang perawat, mulai berdoa, memohon perantaraan Gianna, memohon agar wanita malang yang disembuhkan untuk disembuhkan. Gianna saat itu dianggap sebagai hamba Tuhan, dan perawat itu menyimpan foto kecilnya sambil berdoa. Engkau adalah saudari Pastor Alberto. Sembuhkanlah fistula itu dan jangan biarkan wanita ini harus pergi ke Santo Luis. Seketika gejala-gejala itu dari wanita muda itu yang sedang sakit lenyap seketika. Para ahli bedah terkejut karena tidak menemukan jejakan robekan yang beberapa jam lalu telah mereka rencanakan untuk diperbaiki melalui pembedahan. Setelah penyelidikan menyeluruh, gereja secara resmi mengakui mukjizat tersebut dan mendukung perjuangan Gianna. Pada tahun 1994, Gianna dibeatifikasi bersama suami, saudara kandung, anak-anaknya, dan Lucia, wanita Brasil yang disembuhkan dengan mukjizat yang semuanya hadir dengan gembira. Mukjizat keduanya juga terjadi di Brasil. Seorang ibu lainnya bernama Elizabeth Comparini Arcolino menghadapi pilihan yang mustahil pada kehamilan keempatnya, mirip dengan yang dialami Gianna. Masalah dengan plasentanya mengakibatkan hilangnya semua cairan ketuban di dalam rahimnya, yang menyebabkan anaknya terancam kematian atau komplikasi serius, dan membuat keduanya berisiko mengalami infeksi yang mengancam jiwa Elizabeth dan bayinya. Elizabeth baru hamil 16 minggu saat itu. Para dokter bersikap realistis dalam menilai peluangnya. Bayi itu menurut mereka tidak mungkin bertahan hidup. Dalam setiap kasus lain yang diteliti, kehamilan berakhir dalam waktu 60 hari setelah kehilangan cairan. Selama Elizabeth melanjutkan kehamilannya, peluangnya untuk tertular infeksi yang fatal terus meningkat. Para dokter sangat menyarankannya untuk mengakhiri kehamilannya demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Elizabeth, seorang Katolik yang taat, sangat sedih karena tahu bahwa dia tidak bisa menghabisi nyawa anaknya yang berharga, tetapi dia juga sangat takut pada dirinya sendiri dan ketiga anaknya yang akan ditinggalkannya setelah kematiannya. Secara kebetulan, uskup setempat sedang mengunjungi rumah sakit dan bergegas ke sisi tempat tidur Elizabeth. Ketika mendengar berita itu, nasihatnya menggemakan apa yang sudah diketahui Elizabeth dalam hatinya, bahwa dia harus menentang desakan dokter untuk melakukan aborsi dan menjalani kehamilannya sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Uskup juga menyarankan agar mereka meminta perantaraan kepada Beata Gianna
dan berdoa kepadanya dengan berkata, "Waktu untuk kanonisasi Anda telah tiba. Berdoalah kepada Tuhan untuk rahmat mujizat dan selamatkan nyawa bayi kecil ini." Jantung bayi kecil itu terus berdetak dengan mantap melawan segala rintangan, dan para dokter setuju untuk membiarkan Elizabeth pulang dengan perintah untuk terus memantau detak jantung bayi itu beserta suhu dan tekanan darah Elizabeth. Minggu demi minggu berlalu saat kedua nyawa itu berada di ujung tanduk. Setiap hari mendekati tangga persalinannya, bayi yang dikandungnya semakin dekat dengan keselamatan, dan Elizabeth semakin terancam infeksi dan kematian. 16 minggu yang mustahil berlalu saat masyarakat setempat mengelilingi ibu dan bayi itu dengan doa dan permohonan agar biata Gianna turun tangan. Ketika Elizabeth mencapai usia kehamilan 32 minggu, dokter menyarankan untuk melakukan operasi sesar. Dan Gianna Maria kecil lahir dengan sehat dan selamat. Ibunya juga akan pulih sepenuhnya. Semasa hidupnya, Gianna Beretta Molla ingin pergi ke Brasil untuk melayani bersama saudara laki-lakinya, merawat para wanita hamil di komunitas dan bayi-bayi mereka. Mengikuti panggilan Tuhan agar dia menjadi seorang istri dan ibu, dia dengan berat hati mengesampingkan keinginannya untuk menjadi misionaris di Brasil. Betapa indahnya bahwa dia tampaknya telah memulai kekekalannya di surga dengan menjadi perantara bagi para wanita Brasil yang dia harapkan untuk dilayani selama dia hidup di bumi. Mari kita masuk ke dalam renungan dan doa kita. Pietro dan seluruh keluarga Gianna hadir pada kanonisasinya. Dapatkah Anda bayangkan sukacita melihat pasangan Anda dinyatakan sebagai orang suci? Ketika berbicara tentang istrinya yang suci, Pietro berkata, "Sekarang saya berlutut di hadapannya, seorang wanita yang luar biasa dan kuat, tunangan, istri, dan ibu yang dalam cintanya terhadap kehidupan dan terhadap anak dalam kandungannya tahu bagaimana mencapai puncak cinta terbesar yang Yesus tunjukkan kepada kita." Mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan orang-orang terkasih dalam hidup Anda sendiri. Bagaimana rasanya melihat mereka menjadi orang kudus suatu hari nanti? Bagaimana Anda dipanggil untuk membantu mereka dalam perjalanan kekudusan mereka? Siapa yang membantu Anda dalam perjalanan Anda sendiri menuju kekudusan? Kita akan mengambil beberapa saat sekarang untuk melanjutkan refleksi kita atau untuk sekedar beristirahat di hadirat Tuhan yang mulia. Kita akan menutup seperti biasa dengan berdoa bersama Santa Gianna Beretta Molla. Kata-kata Gianna yang dipanjatkan dengan setia sejak masa remajanya hingga akhir hidupnya. Mari kita berdoa bersama. Yesus,
Aku berjanji kepadamu untuk menyerahkan diriku pada semua yang Engkau izinkan terjadi padaku. Buatlah aku hanya mengetahui kehendak-Mu. Santa Gianna Beretta, Mola, doakanlah kami. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Ibu